Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aisyah and Bilal? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini gua mau ngebahas soal jaminan kesehatan yang ada di Kanada. Apa yang dibayarkan dan apa yang kita bayar sendiri. Nah, kalau kalian mau tahu, pantengin terus video ini ya. Oke, so kenapa gua ngebahas masalah jaminan kesehatan di Kanada? Soalnya beberapa waktu yang lalu ada yang tanya ke gua, "Teh, bisa nggak ngebahas soal jaminan kesehatan? Apakah benar kalau biaya kesehatan di Kanada itu free?" Dan jawabannya yes, ada yang free, tapi ada juga yang bayar. Apa aja sih yang free dan apa aja sih yang bayar? Yuk kita simak. Oke, so jadi di Kanada ini kita punya yang namanya Provincial Health Insurance. Jadi setiap provinsi itu punya asuransi kesehatan masing-masingnya dan aturannya itu berbeda-beda. Sekarang gue tinggal di Provinsi Alberta. Jadi di Provinsi Alberta itu siapapun yang legal ya, baik dia kerja ataupun student, terus pokoknya dia legal di sini dan memenuhi syarat, itu mereka kita berhak mendapatkan insurance itu for free, nggak bayar sama sekali. Terus kalau misalnya istri ikut suaminya yang sudah PR atau citizen, apakah nanti free juga? Yes, itu free juga karena nanti si istri atau anaknya itu kelak pas pindah pertama kali itu ikut dependent ya, jadi ikut bawaan suaminya atau istrinya gitu, yang salah satunya citizen atau PR tentunya. Terus gua ngebahas apa yang gua alamin di sini aja. Oke, so gua mau ngebahas apa yang gua alamin aja. Jadi kalau di Kanada ini kita mau misalnya ketemu sama dokter gitu, itu free, kita nggak bayar. Terus udah kayak gitu, kalau obat misalnya dapat resep dari dokter, apakah bayar? Yes, itu bayar sendiri. Tapi kalau misalnya kondisinya lu sakit, terus lu ada di rumah sakit dan butuh obat, itu semua di cover sama Provincial Insurance Healthcare. Jadi semua itu gratis. Tapi kalau lu outpatient dan misalnya ke dokter umum terus dikasih resep, itu harus beli sendiri obatnya. Kemudian kalau blood work diambil darahnya ke lab gitu, apakah itu bayar? Itu free juga, di cover sama Alberta Healthcare Insurance. Kemudian apalagi ya? X-ray, kalau waktu gua dulu hamil, bukan X-ray ya, ultrasound itu gratis juga. Terus waktu itu gue sempat sakit yang thyroid itu dan harus di ultrasound apa X-ray ya, ultrasound itu gratis. Terus Aisyah juga sempat di X-ray, itu gratis juga. Apalagi ya, kemudian gue sempat tes untuk genetik untuk anak itu waktu pas hamil, itu gratis juga. Semua itu di cover. Kemudian pas melahirkan, gue C-section 2 kali, itu gratis juga, nggak bayar juga. Kemudian biaya di rumah sakit pas kita nginap itu apakah bayar? Nggak bayar juga, gratis juga. Cuman kelasnya itu dapat kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Terus kalau misalnya kamu punya private insurance, dulu waktu anak pertama gue ada private insurance, terus mau naik kelas, mau upgrade, bisa ke yang VVIP itu, nanti di cover sama private insurance yang balance-nya itu. Tapi kalau enggak pun, waktu anak gue yang kedua, waktu itu gue nggak ada private insurance, terus kita stay di yang satu kamar sharing berdua gitu, dan itu nyaman juga sih, nggak masalah. Dan itu gratis juga. Terus ada beberapa yang kita harus bayar sendiri, contohnya gigi, mata, dietitian, kemudian chiropractor, kemudian massage, pijat, itu kita harus bayar sendiri, itu nggak di cover sama Provincial Healthcare. Tapi kalau kita punya private insurance, it will help a lot, karena beberapa insurance itu ada yang full cover, ada yang 20% kita bayar, insuransinya bayar 80%, macam-macam lah modelnya. Nah, habis ini gue juga mau ngebahas soal ke dokter gigi ya. Nah, gue ini tahu kalau dokter gigi di Kanada ini mahal banget. Jadi, taking care our teeth sama giginya anak-anak juga it's really important, karena kalau udah misalnya ada berlubang atau ada masalah di gigi itu pasti bakalan mahal banget gitu. Makanya kita benar-benar usahain untuk taking care our teeth gitu.
Nah, terakhir gue ke dokter gigi ini karena 2018 itu waktu di Indonesia cleaning. Pas kebetulan lagi ada di Indonesia. Setelah balik lagi ke Kanada kan ada pandemik tuh. 2019 2020 ada pandemik. Terus peraturannya itu jadi agak ketat lah gitu kan. Terus sempat juga di shutdown juga, nggak boleh pergi ke dokter gigi waktu itu kan. Sebelum ada vaksin dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya ya udahlah kita taking care ourselves aja gitu. Nah, alhamdulillahnya tahun ini kita memberanikan diri ke dokter gigi karena udah lama juga kan. Terus si Bilal juga belum pernah ke dokter gigi waktu itu. Selama dia lahir lah, dari lahir sampai sekarang belum pernah ke dokter gigi. Nah, terus tapi karena gue yakin giginya bagus-bagus aja gitu, ya udahlah, nggak perlu amat gitu. Soalnya ke dokter gigi itu kalau nggak ada private insurance mahal banget, Bo. So, jadi kita ini booking appointment buat Aisyah sama Bilal waktu itu. Pas kebenaran dedinya mereka itu lagi libur, lagi nggak keluar kota. Jadinya gue ada bala bantuan kan. Jadi ya udahlah sekalian aja kita bikin appointmentnya untuk berdua. Nah, di sana itu mereka dicek, terus kebetulan dentisnya itu really kid friendly, jadinya mereka senang di sana. Dan di sini tuh kalau ke dokter gigi biasanya kalau udah ke dokter gigi pulangnya dapat hadiah. Jadi ya gue bilang aja ntar dapat hadiah dari dokter giginya, biasanya dapat toothbrush atau mainan sama toothpaste kayak gitu-gitu. Nah, sekarang gue mau ngebahas soal biayanya ya. Jadi kemarin untuk Aisyah sama Bilal itu mereka nggak diapa-apain, cuman exam aja, complete exam, jadi kayak dicek sama dokternya. Itu tuh kalau untuk umur 6-12 tahun untuk Aisyah biayanya itu $105 atau sekitar 1 jutaan lah. Untuk 1 unit polishing, giginya dipolish itu sekitar $64,90 atau sekitar 600 ribuan lah ya. Kemudian dikasih fluoride gel or foam itu 300 ribuan. Nah, private insurance itu bayar 80%. Sedangkan kita pasiennya kita bayar 20%. Jadi dari total $161 untuk Aisyah itu kita bayar cuman $40 doang. Nah, kalau anak di bawah umur 6 tahun, examnya itu agak murah, 700 ribu. Kemudian untuk 1 unit polishingnya sama, 600 ribuan. Fluoride gel or foamnya sama 300 ribuan. Jadi untuk Bilal itu totalnya $138.81. Jadi 20%-nya kita itu sekitar $34.71. Jadi Aisyah sama Bilal kemarin itu berdua ke dokter gigi, nggak diapa-apain, cuman dicek doang sama dikasih polishing sama fluoride-nya. Itu total 750 ribu. Itu 20% ya dari total gitu. Dan itu lumayan banget. Gue pas kesana aduh nggak diapa-apain. Untungnya alhamdulillahnya gigi mereka itu nggak ada lubangnya sama sekali. Jadi ya nggak diapa-apain kan, nggak diapa-apain, nggak ada lubangnya, bagus gitu giginya. Ya udah alhamdulillah aja. Jadi selama ini kita ngerawat giginya ya bagus gitulah. Nah, sekarang ngebahas giliran gue pergi ke dentis juga nih ya. Jadi kemarin itu gue 2 kali ke dentis. Yang pertama itu untuk check up sama exam dulu gitu kan. Terus diapain waktu itu, kayaknya di scaling, dibersihin deh kayaknya waktu itu. Terus yang kedua kalinya itu nambal gigi. Nah, sekarang gue mau bacain rinciannya ya. Yang pertama itu adult exam. Jadi dicek dulu sama dokternya. Itu kalau untuk adult biayanya $110. Kemudian Bite Wings for Film. Jadi difoto dulu ya, difoto. Bite Wings for Films itu harganya $94, 900 ribuan lah ya. Kemudian ada namanya panoramic film. Gua nggak tahu apa tuh panoramic film. Pokoknya itu sama juga difoto, $95, 900 ribuan lah. Kemudian yang berikutnya ini scaling dibersihin kayaknya ya. Scaling itu $72, 700 ribu. Kemudian dikasih 1 unit polishing. 1 unit polishing itu $64, 600 ribu. Untung itu ya yang bersihinnya itu kemarin nanya juga mau di polishing lagi nggak katanya gitu. Mau 2 nggak? Gue bilang enggak, 1 aja. Kalau 2 bayar lumayan juga 600 ribu ya. Kemudian ada root planning 2 units of time. Itu $157 atau sekitar 1.500.000 lah. Kemudian ada root planning 0.5 unit of time, $39. Terus kalau di total ini biayanya keseluruhannya itu sekitar $508. $508.
gue bayar 20%-nya. Nah, jadi ini tuh gue bayar $127. Ini yang visit yang pertama ya. Kemudian gue visit lagi yang kedua. Nah, visit yang kedua ini karena udah di exam, udah di scaling, udah bersih lah ya. Tinggal ganti tambal gigi. Jadi gue ini ada beberapa gigi yang ditambal. Kalau nggak salah ini ada berapa nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ada 5 gigi yang ditambal. 1 di sini, 2 di atas, 2 di bawah. Terus sebenarnya tambalannya itu masih ada, cuman udah kelihatan apa ya? Udah kelihatan mulai jelek lah, udah kelihatan hitam-hitamnya kan gue lihat di fotonya itu ya. Jadi udah kelihatan di sambungan, bukan di sambungan ya, antara gigi asli sama apa itu ya namanya? Ya tambalannya itu udah kelihatan hitam-hitamnya gitu. Jadi disaranin sama dokternya diganti lah ya kan. Ya udahlah kan. Nah, dulu waktu gue punya private insurance itu bagus banget, di cover the whole thing gitu. Kita bayar cuman 5% aja kalau nggak salah gitu. Jadi ya udahlah, nggak bakalan mahal-mahal banget gitu pikir gue ya kan. Terus ya udahlah akhirnya diganti aja. Pas udah diganti tuh 1 2 3 gitu ya, 1 2 3. Terus udah kayak gitu kayaknya yang bawah itu perlu diganti juga. Dicek lah sama dokternya nanya, dia bilang kamu punya insurance gak? Ada, gue bilang gitu kan. Coba cek dulu ke depan. Dia nyuruh si asistennya itu untuk ngecek ke depan insurance-nya bagus apa enggak gitu kan. Karena ada beberapa insurance yang ya gitu tergantung peraturannya, ada yang bayar 20%, ada yang bayar 50%, macam-macam. Mungkin karena dilihat mahal kan ini jadinya ditanyain dulu. Terus susternya balik 20% dok katanya gitu. Terus dia nanya lagi mau ini nggak, mau diganti nggak katanya. Ya udahlah, udah kepalang nanggung kan, udah mulut nganga, udah dikasih antibio semuanya kan, nanggung kalau dibesok-besokin gitu ya. Terus udah kayak gitu, udahlah sekalian aja gitu. Nah akhirnya gua rinci nih biayanya. Ada namanya permanent bicuspid bonded 2S, itu harganya $216 atau sekitar 2.100.000. Kemudian ada permanent bicuspid bonded 1S, harganya 155 atau 1.500.000. Kemudian ada permanent molar bonded 3S, harganya $270, sekitar 2.700.000-an lah, 2.600.000 sekian lah, 2.700.000. Kemudian ada permanent molar bonded 2S, itu harganya 228,72 atau sekitar 2.200.000-an lah, 2.250. Kemudian yang terakhir ada permanent molar bonded 1S, harganya 162,24, jadi sekitar 1.600.000-an lah. Nah, jadi di total itu harganya itu 826.055 atau sekitar ya 8 jutaan lah ya. Terus udah kayak gitu, gue bayar kan 20%, berarti 20% itu sekitar $206. Jadi ini kalau ditotalin, gue jajan ini punya gue doang ya, gue jajan di dokter gigi itu sekitar $1.333. Yang gue bayar cuma 20%, berarti sekitar 320 aja gue bayar. Alhamdulillah. Bisa beli motor second itu kalau di Indonesia, ya Allah. Nambah dikit lagi udah dapat motor baru ya kan. Tapi ya gimana lah, demi kesehatan. Untung alhamdulillahnya lagi ada insurance kan. Kalau enggak kan ya gimana ya. Nah, jadi emang sih kesehatan di Kanada itu free. Cuman ada beberapa yang bayar, contohnya gigi ini gitu. Jadi ya menjaga kesehatan gigi itu penting kalau di Kanada. Kenapa mahal? Mahal banget. Kalau yang di sana slogannya murah banget. Kalau emak-emak di sini bilangnya mahal banget. Oh my goodness. So, segitu dulu informasi gua soal jaminan kesehatan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di komen. Terus makasih udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Bye!